Panen yang membunuh petani. Panen mestinya jadi kebahagiaan petani. Namun yang terjadi di tanah air lebih sering berkebalikan. Hampir tiap panen raya, harga gabah anjlok. Bahkan di musim panen saat ini, harga gabah sudah di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Padahal, HPP sebesar Rp6.500 per kilogram saja sudah hampir setara dengan modal yang dikeluarkan petani. Harga gabah di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur berkisar Rp5.100 sampai Rp5.500 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah lumbung beras di Sukabumi seperti di Parakan Salak dan Waluran, harga terjun ke Rp4.500 per kilogram. Harga rendah itu sama saja buah si malakama bagi petani. Dijual ataupun tidak dijual, mereka tetap rugi. Meski mungkin masih sedikit di atas modal produksi, margin keuntungan itu belum menutup nilai tenaga yang dikeluarkan. Kondisi itu bukan lagi memprihatinkan, tapi keji. Jika terus membiarkan, negara ini ibarat sedang membunuh petaninya sendiri. Petani yang merupakan kelompok yang memenuhi lebih dari 50% penduduk miskin Indonesia justru bekerja gratis bagi kelompok yang sejahtera. Dari keringat mereka yang tidak terbayar itulah ketahanan pangan bangsa ini bersandar. Kondisi itu jelas tidak bisa terus terulang tiap musim panen. Sebab hal itulah yang membuat jumlah petani kita terus merosot setiap tahun dan berimbas pula pada jumlah produksi padi nasional. Maka jelas pemerintah harus melakukan evaluasi dan pembenahan besar dalam sistem stabilitas harga gabah. Harus diakui bahwa HPP yang semestinya menjadi pengaman dari hukum ekonomi supply dan demand saat panen raya tidak berjalan. Tengkulak tetap menentukan harga seenaknya. Segala alasan selama ini akan lambannya penyerapan gabah oleh Bulog tidak boleh lagi diterima mentah-mentah. Apalagi alasan klasik itu sudah seperti guyonan saja. Tiap panen raya, gudang Bulog tidak mampu menampung. Anehnya, saat beras impor datang, gudang-gudang selalu saja punya ruang cukup untuk menampung. Bulog memang sebelumnya berjanji menyerap 100% gabah petani di tahun ini. Mereka menargetkan dapat menyerap beras petani sebesar 1,4 juta ton. Namun, penyerapan 1,4 juta ton itu diproyeksikan pada puncak panen raya bulan Maret-April 2025. Maka, dengan musim panen yang telah tiba dan harga yang telah anjlok, Bulog harus bekerja lebih cepat dan keras. Tuntutan yang kini dihadapkan pada Bulog tentunya pula menjadi tugas pemerintah untuk memastikan pemenuhannya. Presiden Prabowo harus memaksimal sumber daya yang ada untuk mendukung penyerapan panen tersebut. Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi untuk penyerapan gabah maupun penyediaan infrastruktur penyimpanan. Dalam kondisi harga anjlok ini, pemerintah tak bisa sekadar mengeluarkan imbauan pada petani untuk memilih menyimpan panen mereka. Itu bukanlah solusi efektif. Bahkan, jikalaupun petani dan kelompok petani memiliki kemampuan untuk menyimpan panen sementara, mereka tetap terus dalam ancaman rugi. Negara sudah semestinya hadir lebih intens untuk menyelamatkan petani. Masalah yang terus berulang setiap tahunnya termasuk soal
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan kondisi atau penanganan panen yang dinilai tidak bisa mensejahterakan petani dan justru malah sebaliknya, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Setiap tahunnya kita akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Baik, kita coba panggil kembali Pak Tasrik Usman. Baik, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Ya. Mas Indra, ini kan sebenarnya kalau berbicara soal momentum ya, soal penyerapan, soal distribusi, artinya kebutuhan beras itu sekarang kan bisa dibilang bisa dibilang lebih tinggi ya, karena ada program makan bergizi gratis. Betul. Misalnya. Nah, apakah kita bisa ada program yang bisa dari sinergi antar lembaga yang terkait supaya itu bisa tersalurkan, akhirnya beras petani ini bisa terserap? Ya, memang itu tadi sebenarnya banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita juga menantikan ya, ini bisa menjadi momentum buat Pak Prabowo sebagai presiden bahwa masalah klasik ini akhirnya bisa diputus di era Pak Prabowo. Nggak ada lagi persoalan-persoalan klasik menjelang selalu setiap panen raya, ya kan, gudang penuh, hasil panen petani padi tidak bisa terserap dengan optimal, harga mereka turun, nanti pada saat yang lain lagi tiba-tiba gudangnya kosong. Beras impor datang, kan selalu berulang-ulang seperti itu. Oke, nah supaya masalah harga bisa diselesaikan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sudah terhubung Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda. Terima kasih Pak Indra dan Pak Iqbal. Persoalan petani ini kalau saya menghitung sudah 3 atau 4 presiden tidak bisa mengatasinya. Petani selalu terpuruk selama beberapa dekade ini. Jadi saya melihat kepentingan orang-orang kecil di negeri ini selalu terabaikan. Maka itu sangat-sangat diharapkan DPR, MPR buka suara. Partai politik, lihatlah petani kita ini. Sangat menderita. Pupuk dimurahkan, sekalipun pupuk dimurahkan Pak Indra, kalau panennya murah juga ya ada gunanya. Jadi gudang dolok ada di mana-mana, tapi pemerintah abai terhadap nasib petani yang sangat menderita ini. Saya dari petani Pak, mengalami itu. Saya pernah jadi ketua pengusaha penggilingan padi. Sangat kasihan loh Pak. 3 bulan, 1 bulan sudah panen, tidak punya makan lagi. Jadi pemerintah lihatlah dengan mata hati. Kepentingan petani adalah kepentingan negara. Itulah Pak, itu kenapa Pak bisa terjadi seperti itu Pak Ramadan? Gimana Pak? Kenapa bisa terjadi seperti itu saat itu? Karena perhatian pemerintah sangat rendah sekali Pak. Misalnya Dolok mengatakan akan menampung beras. Tapi kita bawa beras itu ke Bulog, alasannya macam-macam. Kadar airnya yang tinggi, semuanya dipersoalkan. Tapi pernah terjadi ini pengusaha-pengusaha besar yang menguasai ini Pak Iqbal. Saya mengalami seperti itu. Kalau harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah
itu dimanfaatkan oleh orang-orang besar itu menggunakan koperasi-koperasi yang ada di desa-desa. Siapa Jadi, Pak orang besar itu Pak Ramadan? Ya pengusaha-pengusaha besar Pak yang menguasai itu. Pengusaha Pak. Jadi sekalipun pemerintah menetapkan harga, kalau menurut saya pangan harus dikuasai oleh negara. Baik Pak Ramadan. Pangan harus dikuasai oleh negara. Itulah jalan terbaik. Kasihan petani kita Pak. Baik Pak Ramadan, terima kasih. Kebetulan Pak Ramadan juga ternyata pernah berkecimpung ya di bidang ini. Dan kebetulan Jambi itu juga salah satu lumbung padi yang diandalkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Menarik ya, karena kita mendengarkan langsung testimoni dari mereka yang pernah berkecimpung di bidang itu. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Indra, tadi testimoninya ternyata negara terkesan masih berpihak kepada pengusaha besar dan bukan kepada rakyat kecil. Bagaimana negara harus hadir soal ini? Kita dengar langsung lah dari mereka yang pernah memang terlibat dalam keseharian petani ya. Tadi bekerja di soal penggilingan padi ya. Nah, ini kan sedih kalau kita dengar tadi Pak Ramadan di Jambi tadi menyuarakan bahwa dia mengetahui sendiri bagaimana para petani itu beberapa waktu, beberapa hari setelah panen justru mereka tidak bisa makan. Kan ini ironis Iqbal. Mereka menyediakan pangan buat kita semua di kota ini gitu. Tapi mereka sendiri tidak bisa makan. Gara-gara mungkin ketika menjual itu harganya rendah. Memang ada syarat memang Iqbal ketika pemerintah mau membeli hasil panen petani, ada syarat yang syarat kualitas yang bisa diterapkan, ada soal kadar air. Saya datanya agak lupa, kalau gabah kering panen GKP itu kadar air maksimal berapa, kadar hampa maksimal berapa, untuk gabah kering giling juga kadar air berapa, kadar hampa berapa begitu. Dan kalau itu tidak memenuhi syarat itu, mereka terkena rafaksi, pemotongan atau pengurangan harga karena kualitasnya tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Kena rafaksi harga. Sehingga kemungkinan yang disampaikan oleh Pak Ramadan di Jambi tadi, mereka bisa menjual tapi harganya berkurang. Tadi yang seperti kita singgung, harusnya 6.500, tetapi harganya jauh di bawah 5.000 sekian sampai berapa, bahkan ada yang 4.500 begitu kan. Itu belum musim panen. Masa raya panen sekarang ini kan Februari sampai April nih. Jangan sampai kemudian para petani kita justru menderita di masa panen ini. Jangan sampai juga panen ini nanti justru membunuh petani. Baik. Itu yang paling penting. Negara diminta lebih intens untuk hadir, temukan solusi-solusinya. Karena memang negara, pemerintah dalam hal ini, yang punya kuasa, punya daya untuk menemukan solusi-solusi ini. Dan ini kita ingatkan, momentum bagi Pak Prabowo bisa menghentikan masalah-masalah klasik. Tadi disebutkan ada 3 sampai 4 presiden yang tidak mampu mengatasi. Semoga di era Pak Prabowo mampu menjawab persoalan ini semua. Kita kawal terus Mas Indra supaya tidak terjadi dari tahun ke tahun, karena kalau kita berbicara koperasi itu kan biasanya namanya rezeki makmur, tapi ternyata masih jauh dari itu faktanya. Rezeki dan makmur ya. Kita dorong terus Mas Indra, terima kasih. Dan pemirsa, tidak optimalnya penyerapan Bulog dituding sebagai penyebab utama rendahnya harga gabah di tingkat petani pada panen musim tanam pertama tahun 2025 ini. Membiarkan nasib petani merana dan rendahnya harga gabah hasil panen jauh di bawah harga HPP tentu menjadi sikap yang tidak adil, bahkan keji. Karenanya Presiden Prabowo Subianto harus memaksa Bulog untuk segera menyerap gabah hasil panen petani dengan harga HPP agar selisih keuntungan bisa dinikmati para petani, bukannya sekedar dinikmati oleh para tengkulak. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.